Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Disnawati. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Saya di sini akan melakukan pensiun atau penjelasan kesehatan mengenai keluarga berencana atau KB. Di sini saya menggunakan dua media, yaitu yang pertama menggunakan slide, nanti bisa dibaca bergantian. Yang kedua yaitu dengan menggunakan PowerPoint untuk membacakan materinya. Ini nanti saya memerlukan waktu kira-kira 10-15 menit ya Bu ya. Ini medianya bisa dibaca. Oke? Belum. Udah, saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya. Menurut WHO, keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan dan juga mendapatkan kelahiran yang diinginkan sesuai keinginan pasangan suami istri, dan juga untuk mengatur interval di antara kelahiran, mengatur selanjutnya yaitu untuk mengatur waktu kelahiran antara anak pertama dan kedua dan selanjutnya. Iya. Bau. Oke deh. Selanjutnya, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan umur ideal melahirkan. Di sini umur ideal melahirkan yaitu berjarak sekitar 5-7 tahun ya Bu ya. Selanjutnya yaitu apa tujuan dari KB menurut Kemenkes 2014. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya peledakan penduduk. Yang kedua yaitu untuk mengatur kehamilan. Yang ketiga untuk membentuk keluarga yang berkualitas. Sedangkan manfaat dari KB itu sendiri yaitu yang pertama untuk mencegah kesehatan terkait kehamilan. Jadi lebih baik kita untuk mengatur jarak demi kesehatan kita dan anak-anak kita. Selanjutnya yaitu mengurangi angka kematian pada bayi dan mengurangi ledakan penduduk untuk mencegah HIV/AIDS dan untuk mengurangi kehamilan pada remaja. Selanjutnya jenis-jenis alat kontrasepsi. Di sini ada 4 alat kontrasepsi. Yang pertama yaitu hormonal, non-hormonal, alamiah, dan KB mantap. Yang KB hormonal terdiri dari KB pil, KB suntik, dan KB implan. Sedangkan yang non-hormonal yaitu terdiri dari 2, AKDR atau IUD dan kondom. Sedangkan kontrasepsi alamiah terdiri dari 3, yaitu senggaman terputus, pantang sekalat, dan mal. Selanjutnya yang kontrasepsi mantap terdiri dari 2, yaitu tubektomi dan vasektomi. Yang pertama yaitu selanjutnya yaitu kontrasepsi hormonal terdiri dari 3. Yang pertama kontrasepsi pil. Ini tidak dianjurkan untuk ibu-ibu yang sedang hamil, menyusui eksklusif, perdarahan, dan hepatitis, yaitu yang menderita hepatitis, jantung, dan kanker payudara. Di dalam pil KB ini berisi 2 hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Ada yang cuma memiliki 1 hormon, yaitu progesteron saja. Cara kerja dari KB pil ini yaitu menekan ovulasi, mencegah implantasi, dan mengentalkan lebih seksis. Keuntungan dari pil KB sendiri yang pertama yaitu efektivitasnya tinggi ya Bu ya. Yang kedua, pemakaian dapat dari lagi bila dikehendaki kesuburan. Ini pengembalian kesuburannya itu cepat. Yang ketiga, tidak mengganggu kegiatan hubungan seksual. Yang keempat siklus haidnya teratur. Yang kelima, dapat menghilangkan keluhan dari nyeri haid. Selanjutnya yaitu kontrasepsi suntik. Sangat efektif untuk mencegah kehamilan bila disuntik setiap 1 bulan. Ini kontrasepsi suntik ini terdiri ada 2, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Ada 2 jenis. Yang pertama yaitu depo non-dosis progesteron atau DMPA. Yang kedua yaitu depo noresteron. Depo noresteran. Yang kedua yaitu depo noresteran.
Cara kerjanya yang pertama yaitu untuk mencegah ovulasi, yang kedua mengentalkan lebih cervix. Ini sama seperti yang KB pil. Keuntungannya yaitu sangat efektif, tidak mengganggu hubungan seksual antara suami istri, tidak mempengaruhi ASI, dapat digunakan oleh perempuan yang usianya lebih dari 35 tahun sampai menopause. Selanjutnya yaitu tidak berpengaruh pada yang ketiga dari kontrasepsi hormonal, yaitu kontrasepsi implan. Ini dapat mengganggu menstruasi. Menstruasi bisa terjadi hingga 3 sampai 6 bulan pertama pemakaian. Bisa pemakaian sudah mengalami masa perdarahan lebih panjang, lebih sering atau amenorea. Cara kerjanya yang pertama yaitu lendir cervix lebih kental, yang kedua mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi inflamasi, mengurangi transportasi sperma, yang keempat mengentalkan ovulasi. Keuntungannya efektif 5 tahun untuk normalan, 3 tahun untuk induk. Yang kontrasepsi implan ini biasanya terdapat di lengan bagian atas ya Bu ya, yang dimasukkan seperti susu itu loh. Iya. Jangan tahu ya. Iya. Ini tidak mengganggu ASI, tidak mengganggu hubungan seksual antara suami istri, dan ini dapat dicabut kapanpun dan dimanapun. Yaitu kontrasepsi non hormonal. Di sini ada 2, yaitu AKDR atau IUD dan kondom. Dari IUD atau AKDR ini menghambat kemampuan sperma masuk ya Bu ya. Iya. Sehingga tidak terjadi perbuahan dan tidak terjadi anak. Oke. Yang kedua yaitu mencegah implantasi telur dalam uterus. Yang ketiga mencegah sperma dan ovum bertemu. Ini juga untuk mencegah pembuahan. Keuntungannya yang pertama tidak mempengaruhi hubungan seksual. Yang kedua tidak mempengaruhi ASI. Yang ketiga metode jangka panjang ini dapat berlangsung hingga jangka panjang ya Bu ya. Yeay. Di sini IUD memiliki efek samping. Yang pertama ini menstruasinya sedikit terhambat. Yang kedua ini bila menstruasi itu keluar darah yang banyak. Yang ketiga perdarahan irregular di antara menstruasi. Pada saat haid perut kita terasa nyeri. Non hormonal selanjutnya ada kondom. Pemakaian kontrasepsi kondom ini tidak begitu efektif ya Bu ya, karena bisa terjadi itu kondomnya bisa robek dan bisa terjadi pembuahan. Cara kerja dari kondom sendiri yang pertama yaitu mencegah sperma masuk ke ovum. Yang kedua sebagai alat kontrasepsi. Yang ketiga sebagai pelindung terhadap infeksi virus maupun bakteri. Keuntungannya ini efektif bila digunakannya tepat. Bila tidak tepat berarti kurang efektif ya Bu ya. Yeay. Yang kedua ini tidak mengganggu reproduksi ASI pada ibunya. Yang ketiga tidak mengganggu kesehatan kalian, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Murah dan tersedia, biasanya di Alfamart, Indomaret dijual. Berapa Mbak? Ya tidak tahu. Yaitu efektivitasnya tidak terlalu tinggi. Yang kedua mengurangi kenikmatan hubungan. Yang ketiga bisa terjadi alergi, baik itu dari laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya yaitu ada kontrasepsi alami, terdiri dari senggama terputus, patah berkala, dan mal. Senggama terputus adalah mengeluarkan kemaluan pria pada saat mau mengeluarkan sperma itu dicabut agar tidak terjadi pembuahan. Selanjutnya keuntungan dari senggama terputus yang pertama yaitu efektif bila dilaksanakan dengan benar. Itu tidak mengganggu reproduksi ASI, dapat digunakan sebagai pendukung metode kabelannya, tidak ada efek sampingnya. Patah berkala adalah tidak melakukan hubungan seksual pada saat istri sedang dalam masa subur. Sistem ini berdasarkan pada siklus haid wanita. Selanjutnya yaitu MAL, metode amenorrea laktasi. Ini adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. MAL dapat sebagai alat kontrasepsi
lebih efektif jika pemberiannya sebelum haid, usia bayi kurang dari 6 bulan. Oh, ini ya Allah. Keuntungan dari MA yang pertama yaitu efektivitasnya sangat tinggi, mencapai 98% pada 6 bulan pertama. Yang kedua, tidak mengganggu sebama. Yang ketiga, tidak ada efek samping secara sistemik. Yang keempat, tidak perlu perawatan medis. Selanjutnya yaitu kontrasepsi mantap. Ini terdiri dari dua, yaitu vasektomi dan tubektomi. Vasektomi adalah tindakan pengikatan atau pemotongan vas deferens pada laki-laki untuk mencegah transport sperma dari testis. Metode ini sangat efektif, tapi angka kejadian renanisasi spontan dan kehamilan sedikit lebih tinggi. Ini bisa digunakan untuk ibu-ibu yang sudah tidak menginginkan anak lagi. Selanjutnya yaitu tubektomi, tindakan pengikatan atau pemotongan yang dilakukan pada kedua saluran telur wanita sehingga tidak terjadi pembuahan lagi. Metode ini sangat efektif dan angka kegagalannya sedikit lebih rendah. Selanjutnya yaitu terima kasih. Apakah ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak. Oh, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.